Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang certainty factor yang kemarin kita sudah coba bahas di awal. Jadi sebelum saya melanjutkan dari CF ini, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa untuk metode certainty factor di sistem pakar ini itu nantinya akan ada dua ya, akan ada nilai CF dari pakar dan CF dari pengguna user. Nah, di sini secara umum persamaannya itu ya adalah CF H besar E kecil, itu yang nanti akan kita cari untuk menentukan seberapa yakin seseorang mengalami hipotesis tersebut dengan evidence yang ada. Itu didapatkan dari nilai CF yang kita peroleh dari jawaban yang pengguna berikan. Ya, misalnya kalau kemarin kita berbicara mengenai um, kasus penyakit, itu misalnya seorang pasien ditanya apakah Anda mengalami pusing, kemudian mereka akan menjawab tidak secara pasti ya, mungkin ada yang sedikit, ada yang ragu-ragu pusing nggak ya dan sebagainya. Nah, itu adalah nilai-nilai keraguan atau ketidakpastian dari pasien itu yang kita simpan, nantinya akan kita akomodir di CF pengguna atau dilambangkan dengan CF E besar E kecil. Nah, nantinya akan dikalikan dengan CF H besar E besar yang itu didapatkan dari si pakar gitu ya. Oke. Nah, kemarin saya sudah memberikan contoh yang di minggu lalu. Jadi saya akan melanjutkan di sini. Eh, Nah, di sini juga ada sebuah eh, persamaan penyederhanaan di mana nilai CF H besar E kecil itu sama dengan CF-nya si pakar ketika kondisinya semua pasien itu merasakan gejala secara pasti gitu ya. Karena ditanyain apakah Anda pusing? Ya, dia menjawab dengan pasti ya, saya pasti pusing. Gitu. Dia yakin bahwa dia pusing, kemudian dia demam dan sebagainya. Nah, otomatis itu kan nilai CF pengguna itu akan bernilai satu ketika pengguna memberikan jawaban yang pasti. Nah, nilai CF dari pakar ketika dikalikan dengan nilai nilai CF pengguna yang nilainya satu itu akan sama dengan nilai si pakar itu. Nah, sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa CF H besar E kecil itu sama dengan CF H besar E besar yang kita dapatkan dari seorang pakar ketika pasien memberikan jawaban pasti akan gejala yang dialami. Kemudian eh, ya ini kemarin kita sudah bahas. Nah, lalu di sini di dalam CF atau synthetic sector sendiri itu ada beberapa kombinasi ya. Nah, nantinya kan pasti pasien itu tidak mengalami satu gejala saja, pasti akan mengalami lebih dari satu gejala. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan gejala yang satu, dua, dan yang sebagainya? Itu kita ada caranya, yang pertama adalah kombinasi paralel. Nah, kombinasi paralel ini maksudnya apa? Misalnya untuk hipotesis H itu bisa dipengaruhi oleh E1 maupun E2 ya. Jadi seseorang akan mengalami hipotesis H di sini ketika ada evidence satu dan evidence 2 secara bersamaan di sini. Jadi disebut sebagai kombinasi paralel. Atau di sini ada sebuah state bahwa jika E1 maka H. Kemudian ada jika E2 maka H. Jadi H itu bisa disebabkan oleh E1 maupun E2 gitu ya. Nah, sehingga di sini ketika ada dua evidence yang muncul, kita perlu menggabungkan bagaimana caranya. Yang pertama, misalnya CF HE1 gitu ya, hipotesis E1 yang ada di sini. Ini saya berikan sebuah notasi X. Kemudian untuk CF HE2 di sini saya berikan notasi Y. Lalu untuk CF yang dipengaruhi oleh E1 maupun E2 gitu ya, di sini CFH yang dipengaruhi oleh keduanya itu saya berikan lambang Z notasi ya. Sehingga akan ada tiga aturan di sini. Yang pertama, ketika kita melakukan kombinasi paralel di CF ini, itu bisa menggunakan rumus X plus Y dikurangi X kali Y ketika nilai X maupun Y itu bernilai lebih dari 0 atau positif. Ya, jadi ketika nilainya di sini positif, kita menggunakan rumus yang pertama ini.
Akan tetapi jika eh, nilai X ataupun Y itu berlawanan tanda, artinya bagaimana? Misalnya nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif, atau sebaliknya, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu X plus Y dibagi 1 dikurangi nilai minimal dari absolut X dan absolut Y. Nah, kemudian ada aturan yang ketiga, itu menggunakan X plus Y dijumlahkan dengan X kali Y. Bila mana nilai X maupun Y itu dua-duanya negatif atau lebih kecil dari 0. Ya. Sehingga ketika di sini nilainya negatif, sini negatif, kita menggunakan rumus yang ketiga ini. Nah, itu untuk melakukan kombinasi paralel ya. Kemudian ada juga jenis yang berikutnya yaitu kombinasi sekuensial. Ya, jadi kalau tadi paralel di mana satu hipotesis itu disebabkan oleh E1 maupun E2 ya. Kalau di sini itu sequence artinya berurutan di mana jika E aksen maka E. Kemudian ada state jika E maka H. Nah, di sini artinya sequence bagaimana? Jadi nilai H ini akan terwujud bila mana E aksen ini ada. Ya. Kenapa? Karena untuk menghasilkan H, maka E harus diketahui. Sedangkan untuk menghasilkan E, itu E aksen harus diketahui. Jadi mereka saling dependensi atau saling ketergantungan. Nah, kondisi ini yang disebut sebagai kombinasi sekuensial. Ya. Nah, lalu bagaimana ketika ada kondisi seperti ini? Apakah kita menggunakan rumus yang paralel? Tidak ya, berbeda. Jadi tidak ada aturan mau ini ya X-nya positif, mau Y-nya positif atau negatif. Ini untuk khusus yang sekuensial, itu kita akan menghitung nilai CF-nya, tinggal kita kalikan di sini ya. Jadi kalau di contoh kasus di sini, maka kita kalikan nilai CF E E, E besar E aksen ini di sini nilai CF dari E yang ada karena E aksen dikalikan dengan nilai CF H yang ada karena E. Nah, hasil dari ini itu akan menghasilkan nilai CF H yang diakibatkan oleh E aksen. Nah, ini adalah rumus yang sequential. Nah, kemudian untuk lebih memahamkan teman-teman semua, jadi di sini saya ada salah satu contoh kasus gitu ya. Ada sebuah aturan ya. Di sini ada sebuah aturan. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai CF dari di sini simbolnya S yang dikarenakan karena not A, not B dan not E. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, di gambar ini, maka nanti akan ada beberapa step yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita akan menghitung dulu di sini. Nah, di sini kan teman-teman tadi ingat ya, polanya ketika kita menghitung nilai CFC di sini, CFC ini berarti kita menggunakan rumus yang paralel gitu ya, karena C ini diakibatkan oleh A maupun B yang secara sejajar di sini, tidak berurutan. Nah, kemudian nilai dari sini kita akan kombinasikan dengan yang ada di sini 0,7 itu akan menghasilkan nilai CFD untuk cara yang sekuensial. Kemudian setelah itu kita dapatkan nilai itu, kita kombinasikan juga dengan yang ada di sini dengan cara sekuensial juga. Berikutnya setelah di sini didapatkan, kita akan mencari nilai CFF di sini dengan rumus yang paralel gitu ya. Nah, sehingga kalau kita pindahkan di dalam Excel di sini ya. Jadi kita akan coba perhitung bareng-bareng di sini. Oke, oke. Bisa di copy kan? Tidak, saya screenshot saja. Saya copy dulu. Ya. Oke, saya copy ya. Nah, berarti bagaimana? Tahap pertama kita akan mencari nilai CFC di sini ya. Kita lihat bahwa dia bentuknya adalah paralel ya. Sehingga kita menggunakan rumus yang paralel ya. Kita copy sekalian rumus yang paralel di sini. Copy. Ya. Oke. Nah, kita akan melihat nilai dari yang X maupun Y di sini. Jadi ini sebagai X dan ini sebagai Y, gitu ya. Dia dua-duanya adalah positif atau lebih besar dari 0. Sehingga kita bisa menggunakan
rumus yang atas ini. Nah, sehingga tahap pertama, ya, tahap pertama kita mencari nilai CFC, ya, CFC karena A dan B, ya, CFC karena A dan B, saya tuliskan seperti ini aja. Itu kita bisa hitung dengan X dijumlahkan dengan Y, ya, berarti di sini sama dengan 0,8 plus 0,5, ya. Kemudian dikurangi dengan perkalian antara 0,8 sebagai X dikalikan dengan 0, oke, dia maunya pakai koma di sini ya, bukan titik, kita ganti ke koma, ya, oke, seperti ini. Nah, nilai dari CFC karena A dan B di sini adalah 0,9 ya. Kita menggunakan rumus yang ini. Nah, berikutnya kita setelah dapatkan 0,9 di sini, itu akan kita kombinasikan dengan data nilai yang ada di sini untuk mencari nilai CFD ya. Hingga tahap kedua, CFD ya, CFD yang diakibatkan oleh untuk yang C tadi, CFC dan juga nilai itu sama dengan, oke, ini rumus yang sequential ya. Sequential saya copy dulu rumusnya. Yap, ini rumusnya berarti tinggal kita kalikan saja. Sehingga hasilnya adalah 0,9 dikalikan dengan 0,7. Oke, ada masalah. Oke, hasilnya adalah 0,63 ya. Di sini sehingga dia sudah memiliki nilai 0,63. Nah, berikutnya ada nilai di sini. Ini jadi dia sifatnya masih sekuensial. Tahap ketiga kita akan mencari nilai sekuensial untuk yang D, ya, sekuensial kombinasi F karena D, ya. Karena sekuensial berarti kita tinggal kalikan, yaitu 0,63 dikalikan dengan 0,9 yang ada di sini. Ya, sehingga ketemu nilainya sekian. Nah, setelah di sini sudah mendapatkan nilai gabungan kombinasinya, lalu untuk mencari nilai F-nya, kita perlu mengkombinasikan keduanya. Ya. Jadi nilai dari 0,567 dikombinasikan dengan minus 0,3. Sehingga tahap terakhir, tahap keempat, mencari nilai CFF, itu karena teman-teman perhatikan di sini dia paralel, bukan? Berarti kita menggunakan aturan yang ini. Lalu kita akan melihat yang di sini dia tadi 0,567 positif dan di sini dia ternyata negatif minus 0,3. Sehingga kita menggunakan rumus yang kedua ini. Ya, kita tinggal masukkan saja yaitu 0,567 kali jumlah ya, jumlah minus 0,3 ya. Kemudian ini saya kurung, lalu 1 dikurangi, nah, 1 dikurangi berapa? Nilai absolut itu adalah dia menganggap semua nilai positif ya, sehingga tidak memandang dia itu negatif atau positif ya. Nilai yang negatif di sini 0,3 sama 0,57 gitu ya. Yang paling kecil itu adalah 0,3 sehingga 1 kurangi 0,3 meskipun dia negatif. Oke, berikutnya saya kurung saja biar dieksekusi dulu. Ini. Ya. Oke, nah ini adalah nilai terakhir untuk yang di F. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai CFF yang diakibatkan oleh A, B, dan E itu adalah 0,382 kalau saya bulatkan ke 3 desimal gitu ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita perlu melakukan kombinasi nilai dari CF yang ada. Kenapa? Karena tidak mungkin pasien itu hanya mengalami satu gejala. Nah, biasanya di CF ini pasien itu diminta minimal memilih 3 gejala yang dirasakan. Nah, sehingga itu yang nanti akan digunakan sebagai acuan perhitungan. Oke, next.
Nah, berikutnya di sini teman-teman itu ada sebuah standar nilai gitu ya. Jadi ini bukan acuan yang pasti, artinya teman-teman tidak wajib menggunakan atau mengikuti aturan ini gitu ya. Jadi ada beberapa contoh, ada yang orang membuat 5 rentang, ada yang 6 dan sebagainya. Nah, kalau yang di slide ini ada orang membuat sebuah rentang nilai dari yang nilai -1 sampai 1. Artinya misalnya ketika ditanya apakah Anda mengalami pusing, ada orang yang menjawab misalnya Em, mungkin gitu ya. Ketika orang menjawab mungkin, artinya nilai CF gejala yang diberikan oleh pengguna itu adalah 0,4. Kemudian ada yang milih, apakah Anda demam? Em, Kemungkinan besar ya, sehingga dia mendapatkan nilai CF pengguna adalah 0,6. Nah, jadi bayangannya nanti teman-teman ketika membuat sebuah sistem itu yang diberikan interface ke penggunanya itu adalah keterangan yang ada di sebelah kiri nih, bukan angkanya ya. Nah, sehingga pasien itu cukup memilih tingkat kepastian mereka itu benar-benar yakin ke atas gejala yang dia rasakan gitu ya. Misalnya memang dia itu tidak benar-benar merasakan, ya dia akan ada pilihan di sini gitu ya. Jadi ini sudah bisa mengakomodir ketika yang kemarin itu hanya ada jawaban apakah Anda merasakan ini gitu. Jawabannya cuma iya atau tidak. Kalau ini sudah lebih beragam ya. Karena mungkin orang itu ketika ditanyai juga agak bingung. Sebenarnya saya pusing banget nggak ya gitu dan sebagainya. Mungkin nanti pengguna akan milih hampir pasti tidak, maka nilainya CF-nya sekian ya. Jadi yang ditampilkan user itu bukan angkanya tapi keterangannya ya. Kalau angkanya nanti user bingung apa maksudnya angka ini gitu ya. Karena ini adalah ada di ranah pengembangnya gitu. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba menerapkan rumus dari certainty factor ini ke dalam kasus real nyatanya di sistem pakar ya. Jadi di sini ada 3 tahapan. Jadi ketika kita menggunakan metode CR untuk apa namanya untuk membuat sebuah sistem pakar, itu ada 3 tahapan. Yang pertama kita akan mencari nilai CF gejala. Tadi ya CF gejala, teman-teman di awal tadi sudah belajar, yaitu mengalihkan nilai CF pakar. CF pakar itu yang itu kita dapatkan dari seorang pakar gitu ya. Nilai tingkat kepercayaan yang diberikan oleh pakar bahwa gejala ini berapa sangat terpengaruh atau enggak terhadap penyakit tertentu ya. Dikalikan dengan nilai CF user. Nah, CF user ini atau pengguna itu yang kita dapatkan dari ini tadi, yang pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh si pengguna. Setelah kita mendapatkan nilai gejala, nah misalnya user itu memilih 5 gejala, sehingga kita akan melakukan kombinasikan gejala ini kelimanya ya, yaitu dengan rumus CF all dijumlahkan dengan CF gejala dikalikan dengan 1 minus CF all. Nah, karena CF ketika kita mendominasikan gejala 1 dan 2 itu belum berserta CF all, maka di sini CF all ini adalah nilai CF1 atau CF gejala 1 dijumlahkan dengan CF gejala 2 dikali dengan 1 dikurangi CF 1 atau gejala 1. Nah, nanti mendapatkan nilai CF all 1. Nah, berikutnya kita kombinasikan dari CF all 1 ini yang merupakan kombinasi dari gejala 1 dan 2, kita kombinasikan dengan gejala 3. Sehingga nanti CF all 1 dijumlahkan CF gejala 3 dikali dengan 1 minus CF all 1 itu akan mendapatkan nilai CF all 2 dan seterusnya sampai semua gejala terkombinasikan. Setelah semua gejala dikombinasikan, kita akan mencari nilai presentasinya. Nah, nilai presentasinya ini yaitu caranya kita melakukan perkalian nilai kombinasinya totalnya berapa dikalikan dengan 100%. Itu akan muncul nanti persentase tingkat kepastian atau kepercayaan bahwa seseorang itu mengalami penyakit A dengan gejala-gejala yang dia rasakan. Nah, itulah akhir dari sistem pakar untuk CF atau certainty factor. Nah, kemudian di sini kita akan coba langsung masuk ke dalam contoh kasus gitu ya. Nah, misalnya seorang pasien mengalami gejala kulit kekuningan ya, kemudian ada demam ringan, ada bercak kulit, ada lelah, nyeri perut, selera makan hilang, mual, nyeri dan sebagainya. Apakah pasien tersebut mengalami penyakit hepatitis? Nah, ini kemudian
pasien ini mengalami beberapa gejala gitu ya yang saya put ini. Kemudian, nah asumsinya di sini kita memiliki tentang nilai yang kita buat di sini ada 6 tentang nilai. Yang pertama sangat yakin dengan nilai terminatornya 1, kemudian yakin 0,8, cukup yakin 0,6, kurang yakin 0,4, tidak tahu 0,2, dan tidak adalah 0. Artinya misal diberikan sebuah pilihan apakah Anda mengalami ini, dia menjawab tidak, nanti artinya nilai terminatornya adalah 0 atau CF penggunanya adalah 0. Nah, kemudian di sini kita sudah juga mendapatkan nilai CF pakar ya atau CF yang diberikan oleh seorang pakar dari setiap gejala terhadap penyakit hepatitis. Nah, di sini untuk gejala kulit kekuningan dia memiliki nilai kepastian oleh seorang pakar bahwa gejala kulit kekuningan itu adalah 0,8 terhadap nilai penyakit hepatitis. Ada juga demam ringan itu pakar memberikan nilai 0,4 dan seterusnya. Nah, itu nilai-nilai ini yang menentukan adalah pakarnya. Kita tidak berhak menentukannya. Kita hanya berhak menentukan rentang nilainya tadi dari 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah nilai kepastian user atau CF pengguna. Ketika pengguna diminta untuk memilih gejala apa yang dia rasakan, misalnya apakah Anda mengalami demam ringan, ya, pengguna itu akan memilih di sini nilainya 0,8 itu artinya adalah yakin ya, dia yakin. Nah, dia yakin bahwa dia demam ringan. Sehingga di sini dia memperoleh nilai CF pengguna adalah 0,8 dan seterusnya. Nah, berikutnya, nah ini asumsinya pengguna sudah memilih gitu ya dengan nilai-nilai ini gitu ya. Nah, tahap berikutnya bagaimana? Ya, kita balik tadi. Setelah kita memiliki data nilai CF pengguna dan CF pakar, maka kita akan mencari nilai CF gejala, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, gitu ya, tahap pertama kita mencari nilai CF gejala. Kita cukup mengalihkan nilai CF dari pakar dikalikan dengan nilai CF pengguna, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita balik di Excel lagi di sini, oke, saya copy dulu. Saya copy. Ya, oke, ini sudah saya copy. Artinya berarti kita akan mencari nilai gejala CF gejala 1 sampai 8 ya. Ya, nanti saya tulis CF G1. Jadi di sini dia adalah perkalian dari CF-nya pakar dikali dengan CF pengguna itu ya. Sehingga sama dengan 0,8 dikali dengan 0,4 ya. Kemudian kita cari juga untuk CF gejala yang kedua. Kemudian saya tulis dulu F bisa 2 berarti di sini adalah 0,4 dikali dengan 0,8 ya, artinya berarti dia sama gitu ya. Ini saya tuliskan. Kemudian CF3 0,8 kali 0,4 sama juga, saya copy. Oke, dulu CF4 CF CF CF4 dia perkalian antara 0,2 dikali dengan 0,6 ya, sehingga 0,2 dikali 0,6, lalu CFG5 adalah 0,4 dikalikan dengan 0,4, lalu CF6 0,6 kali 0,6 ya, 0,6 kali 0,6, lalu G7 0,6 kali 0,8 dan G8 adalah 0,4 kali dengan 0,4. Oke.
Sampai di tahap ini kita sudah melaksanakan tahap 1 di sini, yaitu kita sudah mendapatkan nilai CF gejala ya. Nah, berikutnya kita akan mengkombinasikan dari semua gejala yang dipilih oleh peserta, sehingga nanti kita akan mendapatkan satu nilai CF akhir ya, atau CF akhir. Nah, caranya bagaimana? Kita kombinasikan gejala 1 dan 2 dulu. Di sini ya, saya berikan warna kuning. Ya, kita copy rumusnya. Rumusnya kita copy. Ya, saya copy di sini ya. Nah, tadi akan mendapatkan nilai CF all 1 ya. CF all 1 itu sama dengan, karena CF all belum ada, maka kita CF all ini digantikan oleh CF gejala yang pertama ya. Artinya saya tulis di sini 0, kita ambil di sini ya. CF all, oke, ini di sini harusnya koma, saya kasih koma ya, udah koma. CF all 1 belum ada, maka kita ambil gejala 1 dikalikan, dijumlah dengan gejala yang berikutnya yang akan kita kombinasikan, yaitu gejala 2, maka dijumlah dengan ini. Lalu kita kalikan dengan 1 dikurangi CF all. CF all karena belum ada, berarti CF all-nya adalah yang G1 ya. Seperti ini. Oke, ketemu nilai ini. Ini adalah nilai CF all 1. Nah, berikutnya kita akan kombinasikan dengan G3, si all 1 ini ya. Kita kombinasikan dengan G3, sehingga di sini akan mendapatkan nilai CF all 2. Nah, baru kita masukkan di sini CF all, yaitu ini yang kita dapatkan tadi, kita jumlahkan dengan, mau dikombinasikan ke gejala mana? Gejala 3 ya, ke sini, kemudian kita 1 dikurangi dengan CF all. Kita ketemu nilai ini. Ya, kita kecilkan saja. Jadi, oke. Berikutnya, kita akan kombinasikan ke gejala 4. Ya, gejala 4 berarti akan mendapatkan nilai CF all 3. CF all 3 yaitu berarti kita ambil CF all yang 2 dijumlahkan dengan, kita akan kombinasikan dengan yang keempat gitu ya. Lalu kita kalikan dengan 1 dikurangi CF all 2. Oke, kita kecilkan. Nah, kemudian kita kombinasikan dengan gejala kelima ya. Jadi CF all 4 sama dengan CF all 3 ya, dijumlahkan dengan gejala yang kelima yang akan kita kombinasikan, dikalikan dengan 1 dikurangi CF all 3. Oke, lalu dan seterusnya ya, sampai semua gejala kita kombinasikan. Nah, di sini kita kombinasikan ke sini lagi dengan CF all 5 sama dengan CF all 4 ini kita jumlahkan dengan gejala 6 dan kita kalikan dengan 1 dikurangi CF all 4 ya. Nah, lalu yang ke-7 kita kombinasikan ke sini ya. Dapatkan CF all 6 dengan CF all yang sebelumnya CF all 5 jumlahkan dengan kombinasi mau ke gejala berapa, dikalikan dengan 1 dikurangi dengan CF all yang 5. Kalikan lagi. Lalu yang terakhir yaitu sini kita kombinasikan, dapatkan CF all 7 ya. Artinya all yang sebelumnya adalah all 6 dijumlahkan dengan kombinasi terakhir gejalanya dikalikan dengan 1 dikurangi all ya. Nah, ini adalah nilai terakhir. Ini adalah nilai terakhir dari kombinasi semua gejala yang ada ya. Kita mendapatkan nilai 0,3289.
Nah, tahap berikutnya setelah kita mendapatkan kombinasi dari setiap gejala yang dirasakan pasien, berikutnya kita akan mengalikan persentase dari nilai CF kombinasi yang kita lakukan tadi. Di tahap ketiga, kita tinggal kalikan dengan 100% ya. Sehingga ini kita kalikan dengan 100%. Ini sudah ketemu nilai akhirnya. Artinya bahwa pasien dengan gejala yang dia rasakan tadi ada 8 gejala yang dia memilih, misalnya dengan demam ringan dia yakin, kemudian lelah dia kurang yakin dan sebagainya. Dari setiap gejala yang dia pilih, sistem kita bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa pasien tersebut mengidap penyakit hepatitis dengan tingkat kepercayaannya adalah 32,89% ya. Nah, ini adalah nilai akhir untuk metode certainty factor. Nah, kemudian di sini saya ada sebuah contoh kasus ya, ada sebuah contoh kasus untuk tugas teman-teman sebagai bukti teman-teman mengikuti perkuliahan saya hari ini ya. Nah, sebelum ke sana saya akan coba memperlihatkan salah satu jurnal ya, jurnal tentang sistem pakar certainty factor. Oke, sebentar. Oke, nah ini wait, kemana udah deteksi. Oke, saya buka dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada sistem pakar untuk mengidentifikasi jenis kulit wajah dengan metode certainty factor ya. Nah, di sini teman-teman nanti saya kirimkan jurnal juga untuk dibaca-baca. Jadi kalau di jurnal ini ada 20 gejala ya, gejala. Kemudian dari 20 gejala itu ada 5 jenis kulitnya. Ada yang kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, kulit kombinasi, dan kulit sensitif. Nah, yang ada di sini itu adalah tabel rule ya, atau tabel aturannya. Artinya gejala atau ciri-ciri kalau kulit seseorang adalah normal itu disebabkan oleh gejala 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 11 gitu ya. Kemudian untuk gejala kulit berminyak ada G7, 8, 9, dan 16, dan seterusnya. Nah, kemudian ada contoh kasus yang diangkat di jurnal ini, gitu ya. Misalnya, ternyata, oke, sebelum ke sana, di sini di jurnal ini penulis membuat rentang nilai terminatornya itu antara 0 sampai 1 itu ada 5 nilai ya. Dari 0 itu adalah tidak tahu, kemudian 0,4 adalah kemungkinan, 0,6 kemungkinan besar, 0,8 hampir pasti, dan 1 adalah pasti. Nah, ini nanti akan diberikan ke pengguna gitu ya. Nah, lalu berikutnya gitu ya, ini ada sebuah contoh kasus gitu ya. Ada contoh kasus oke, wait. Ya, hasil pengumpulan data bla 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 ini. Kemudian ya. Nah, di sini teman-teman nah, ini contoh kasusnya, pengguna itu dari 20 gejala, dia memilih gejala 5, 18, 19, dan 20. Nah, ada di sini gitu ya. Dan ini adalah nilai CF user atau CF pengguna, artinya misalnya apakah kulit Anda tidak berjerawat, user memilih cukup yakin. Apakah kulit mudah alergi, user memilih yakin gitu ya, dan artinya sebagainya. Nah, berikutnya kita akan menghitung dari masing-masing jenis kulit. Tadi ada 5 ya, sehingga teman-teman harus melakukan perhitungan seperti yang ada di
sheet ini itu 5 kali sesuai dengan jumlah penyakitnya ya. Nah, di sini oke. Nah, sehingga kita akan melihat untuk gejala kulit normal itu kan tadi ada sekitar 7 gejala, tapi yang dipilih user itu yang nyangkut hanya G05 itu ya. Karena yang lain itu tidak dipilih user. Artinya apa? Sehingga di sini nilai CF usernya adalah 0 dan nilai CF akhirnya itu juga akan 0. Karena apa? 0,8 dari pakar dikalikan dengan 0 ya akan tetap menjadi 0 gitu ya. Sehingga nanti akan kita hitung cukup ini saja. Ya, sehingga kalau satu itu tidak perlu kita kombinasikan gitu ya. Nah, berikutnya untuk yang kulit berminyak ternyata tidak ada yang nyangkut sama sekali sehingga nanti kita bisa abaikan, tidak perlu kita hitung ya. Lalu untuk yang ini kulit kering ada satu yang menyangkut di sini dan kulit sensitif itu ada 3. Lalu kulit yang kombinasi ini tidak ada yang nyangkut sama sekali sehingga ini juga kita abaikan saja ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung berarti yang ada nilainya adalah untuk yang kulit normal, kemudian ada yang kulit kering dan kulit sensitif. Nah, kita akan menghitung 3 jenis kulit ini karena yang memang ada gejala yang dipilih user. Nah, di sini kita akan mencari satu persatu ya. Nah, ini adalah prosesnya tadi kita kombinasikan. Nah, gitu ya. Nah, ini kombinasi untuk nilai kulit yang normal ya. Ini 0 0 0 kenapa? Karena tadi yang gejala-gejala yang ada di sini itu adalah 0 ya, gimana ya? Ya ini 0 0 0. Ada nilainya cuma di top. Ya, sehingga di sini ketika kombinasi ya 0 0 0 dijumlahkan adalah 0,48. Lalu yang ini untuk yang kulit kering. Tadi dikombinasikan semuanya ketemu sekian dan ini untuk kulit yang kombinasi. Nah, dari hasil ketiganya, kita akan mendapatkan nilai CF kombinasi akhir untuk yang kulit normal 0,48, nilai CF kulit kering 0,36, dan nilai kulit sensitif 0,95. Nah, tinggal ketiganya itu masing-masing kita kalikan dengan 100%, sehingga nanti akan mendapatkan nilai persentase. Nah, kita akan urutkan mana yang terbesar. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya bahwa dari 4 gejala yang dipilih pengguna, yang paling terbesar adalah kulit yang sensitif, yaitu 0,95 atau 95%, sehingga kepastian bahwa pengguna itu jenis kulitnya adalah kulit sensitif itu 95%. Itu yang akan dimunculkan oleh sistem. Baru berikutnya kemungkinan yang lain kulit pengguna itu adalah kulit jenis normal karena nilai yang setelah nilai terbesar nomor 2 setelah ini adalah nilai yang kulit yang normal dan seterusnya gitu ya. Jadi itu adalah output akhir dari sistem pakar CF gitu ya. Nah, nanti untuk user interface-nya nanti kurang lebih seperti ini, ada pilihan-pilihan seperti ini gitu ya. Oke. Nah, itu saya harap teman-teman paham caranya. Lalu di sini saya memberikan sebuah tugas untuk teman-teman semua bahwa di sini ada diagnosa penyakit GERD atau asam lambung dengan metode certainty factor. Nah, ini ada rentang nilainya gitu ya. Tadi yang tidak tahu mungkin pasti dan sebagainya. Lalu di sini ada nilai dari pakar ini ya. Dari CF dari pakar ini CF. Ini ada dua jenis sakit GERD ya, ada yang sakit yang kronis dan akut. Nah, untuk 5 aturan pertama ini untuk yang kronis. Untuk yang ini adalah untuk yang akut gitu ya. Nah, ini sudah saya berikan di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal mengerjakan. Lalu sudah diketahui juga nilai CF user atau CF pengguna untuk yang kronis ini sekian. Lalu ini untuk nilai CF pengguna atau user yang akut adalah sekian ya. Jadi tugas teman-teman nanti silakan mencari dari 10 gejala yang dipilih oleh pengguna, kira-kira pengguna atau pasien ini dia lebih cenderung sakit GERD akut atau yang GERD kronis ya. Jadi nanti teman-teman mencari nilai CF gejala dulu di sini dikalikan ya akar dengan nilai CF usernya. Setelah didapatkan teman-teman kombinasikan yang GERD ya dikombinasikan dengan GERD, yang akut dikombinasikan dengan yang akut. Nanti nilai akhirnya tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, nanti akan ada dua nilai CF untuk yang GERD dan nilai CF untuk yang akut dan kronis. Nah, dari situ nanti teman-teman akan mendapatkan kesimpulan nilai mana yang terbesar antara keduanya. Misalnya nilainya untuk yang akut itu lebih besar dari yang kronis.
sehingga teman-teman bisa menyimpulkan bahwa pasien itu mengalami GERD akut dengan nilai persentase kepercayaan adalah sekian tadi hasil dari kombinasinya, gitu ya. Nah, itu silakan dikerjakan. Untuk tugasnya nanti saya buat penugasan di muka, dikumpulkan di muka. Bagi bukti teman-teman mengikuti perkuliahan. Mungkin cukup sekian perkuliahan hari ini dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan teman-teman ketika nanti mengalami kesulitan boleh ditanyakan di grup. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Kita akhiri dengan bacaan bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.